لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. Apa? keluar, semua yang keluar. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasadian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya, kan saya kan sama suami buka usaha barbershop, Ustadz, potong rambut ya kan. Terus usaha potong rambut gitu kan. Nah, terus saya itu kan bisa bekam ya kan, Ustadz. Jadi yang di depan itu potong rambut, terus di belakang itu saya sekat itu untuk bekam, Ustadz. Nah, udah 1 bulan ini itu tuh bener-bener nggak ada yang nyolek, Ustadz. Jadi maksudnya nggak ada yang mau potong gitu ya. Ada 1 gitu ya. Masa 1 bulan tuh cuma dapat 1 gitu ya. Terus kemudian yang bekam itu juga cuma dapat 1, alhamdulillah gitu ya. Nah, terus ya kurang gitu wajar ya, ini maksudnya kurang wajar lah 1 bulan 1. Iya, betul. Nah, terus kemudian saya itu kan nggak jualan makanan ya Ustadz ya. Nggak jualan makanan, nggak apa gitu ya. Nah, tapi itu di klinik saya di barbershop di kios saya itu banyak semut rangrang, terus udah gitu banyak juga laler hitam. Ya, kalau umpamanya kayak semut, semut itu tidak termasuk hewan pengantar sihir. Tapi kalau umpamanya di suatu tempat semut-semut itu pada keluar, itu berarti pertanda bahwasannya di lokasi itu ada energi besar ya, energi sihir ya. Biasanya semut itu akan keluar kalau umpamanya ada energi di lokasi. Nah, terkait lalat hijau itu, nah itu salah satu memang hewan pengantar sihir ya. Itu teh. Nah, itu saya kebetulan Ustadz, di samping saya itu dia tukang nasi goreng, Ustadz. Orang Tegal gitu kan ya. Nah, udah gitu saya kan beberapa kali ya ruqyah mandiri gitu kan sama suami gitu ya. Ruqyah mandiri, terus kemudian saya kesurupan gitu kan. Saya istilam gitu sama suami gitu ya, kesurupan. Nah, ternyata dia itu pakai pelaris. Penglaris. Berarti yang pakai pangerut itu pelaris itu yang jual nasi goreng. Iya, pakai penglaris gitu kan. Nah, dia itu merasa terganggu dengan terapi Al-Baqarah sama Al-Imran saya. Oh, kan pasti. Suami saya itu kan setiap Pasti. Jadi kalau umpamanya di sebelah tempat tinggal kita itu warung, terus di tempat Teteh sama itu melakukan terapi Al-Baqarah akan berdampak. Jadi jin-jin yang pelaris itu yang ada di depan yang pangerut itu ikut terganggu Teh. Terus dampaknya apa? Setelah dia itu kan rame sangatnya luar biasa gitu ya. Kita bingung gitu ya. Kok kita sepi ya, padahal harusnya mereka bertanya gitu ya. Nah, sebelumnya awalnya itu dia yang sebelah kiri itu Ustadz yang jualan nasi goreng itu ngebantu awalnya ke kita. Ya Mbak Ella, mana ya katanya brosur-brosurnya katanya gitu kan. Caranya membantu supaya kayak brosur bekam atau bisa berjalan gitu, bisa membantu supaya rame gitu ya. Iya, betul, awalnya gitu kan. Dia ngeliat sepi gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bikinlah brosur fotokopian gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, nggak ada sama sekali kan yang datang gitu ya dari dia gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, kok tiba-tiba dia awalnya suka negor, saya juga suka negor gitu ya. Semenjak saya baca terapi Al-Baqarah, Al-Imran itu,
dia bener 360 derajat itu bener-bener nggak mau menoleh ke saya gitu ya. Terus udah Sepertinya gitu korinnya dia itu maksudnya gini, dia itu kayaknya jinnya itu masuk ke dalam tubuh saya itu marah-marah karena sebab saya itu disuruh tapi Al-Baqarah sama Al-Imronnya. sepertinya memang yang di sebelah itu mengalami kesalahpahaman teh ya. Jadi di situ Teteh sama AA itu kan terapi Al-Baqarah itu untuk kesembuhan Teteh sama suami ya. Tapi berhubung terapi Al-Baqarah itu mengganggu jin-jin pelaris yang ada di sebelah, maka menganggap bahwasanya menyerang maksudnya mengalami kesalahpahaman yang di sebelah gitu. Iya benar, kayaknya seperti itu gitu ya. Dan dia itu merasa terusik gitulah gitu. Jadi merasa terusik dan dia balik ini Ustadz, balik kayak nyerang kita gitu ya. Tapi awalnya pasti. gini Ustadz, awalnya itu kan dia yang ngasih tahu ke saya bahwa itu kios itu mau kan saya awalnya beli nasi goreng, terus saya tanya, Pak, itu kios yang di sebelah itu kosong ya? Saya bilang gitu kan. Iya Mbak, katanya gitu. Mau dikontrakin katanya gitu kan. Berapa? Sekian katanya dia gitu kan. Ya udah akhirnya saya tanya kan, siapa yang punya kios di situ? Bapak yang di depan itu coba tanya aja katanya gitu kan. Orang Jakarta. Oh ya udah, akhirnya udah saya datang ke situ gitu ya. Terus yang punyanya itu nyaranin saya itu untuk ini gitu ya. Tapi kok nggak terima gitu. Pas saya udah saya ngontrak di situ, saya udah buka di situ kok malah nggak terima gitu Ustadz. Kok aneh ya orang. Iya. Jadi ya itu. Jadi memang mengalami kesalahpahaman sehingga memicu sekarang tempat usaha Teteh ditutup gitu. Iya, benar. Ayo Teteh disiapkan di depannya disiapkan 2 gelas air deh minum.